teori akuntansi dari kelas B dan teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Papuanita Heviria dengan ujung NPM 006 sebagai moderator dari berjalannya presentasi dari kelompok 4. Yang beranggotakan saya sendiri dan ketiga teman saya. Yang pertama itu ada Tiara Triamanda dengan ujung NPM 060 dan ada Happy Wijayanti dengan ujung NPM 064 dan ada Ayah Sakina Azahra dengan ujung NPM 0. Maaf Ibu, dikarenakan Anissa lagi terkendala dengan sinyal, maka moderator akan Tiara gantikan. Baiklah, Ya, silakan. untuk anggota kelompok pada presentasi hari ini yaitu ada Anissa Papuanita Hepiria, kemudian saya sendiri Piarti Amanda, kemudian Happy Wijayanti dan Ayah Sakina Azara. Next slide. Pembahasan mengenai liabilitas akan dijelaskan oleh Anissa. Pada Anissa, silakan. Oke, baik. Yang pertama itu ada definisi dari liabilitas. Untuk liabilitas sendiri, liabilitas merupakan kewajiban perusahaan yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dan sumber daya perusahaan yang memiliki manfaat ekonomi. Untuk liabilitas sendiri itu memiliki 3 karakteristik penting. Yang pertama itu ada kewajiban kini maupun masa depan yang sesuai dengan perjanjian waktu pembayarannya. Nah, agar dapat dikatakan sebagai kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha melunasi, menunaikan, dan melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa yang akan datang. Yang kedua itu ada timbul dari peristiwa masa lalu. Itu maksudnya transaksi yang dimaksud saat ini itu adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang yang telah terjadi. Yang ketiga itu mengakibatkan arus keluar dari sumber daya atau kas atau barang. Nah, ini juga dapat dikatakan sebagai kewajiban apabila suatu pengorbanan ekonomi masa depan itu timbul akibat keharusan sekarang. Nah, di keharusan itu timbul keharusan lain. Yang pertama itu ada keharusan kontraktual. Nah, keharusan kontraktual itu keharusan yang timbul akibat adanya perjanjian atau peraturan hukum yang di dalam kewajiban bagi suatu kesatuan usaha dinyatakan secara eksplisit atau implisit dan mengikat. Nah, yang kedua itu ada keharusan konstruktif. Untuk keharusan konstruktif itu sendiri merupakan kebijakan keputusan usaha dalam rangka menjalankan dan memajukan usahanya memenuhi apa yang disebut praktik usaha yang baik atau etika bisnis dan bukan untuk memenuhi kewajiban. Yang ketiga itu adalah keharusan demi keadilan. Nah, untuk keharusan demi keadilan ini, keharusan yang ada sekarang yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan semata-mata karena panggilan etis atau moral karena peraturan hukum atau praktik bisnis yang sehat. Yang terakhir itu ada keharusan yang bergantung atau bersyarat. Keharusan yang pemenuhannya tidak pasti. Itu karena bergantung pada kejadian yang akan datang atau terpenuhinya syarat-syarat tertentu di masa yang akan datang. Next slide. Nah, di sini ada jenis-jenis dari liabilitas. Jenis-jenis liabilitas itu ada jangka pendek, jangka panjang, tagihan oleh kreditor atau kewajiban, dan tagihan oleh pemilik atau ekuitas. Nah, yang pertama
Yang pertama ini ada jenis liabilitas jangka pendek. Untuk liabilitas jangka pendek itu merupakan kewajiban yang diselesaikan dalam siklus operasi normal atau dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Untuk siklus operasi itu periode waktu yang berlalu antara perolehan barang dan jasa yang terlibat dalam proses manufaktur dan realisasi kas akhir yang dihasilkan di penjualan dan penghasilan berikutnya atau dari perolehan barang untuk produksi manufaktur sampai diterima kas akhir dari penjualan dan penagihan berikutnya. Nah, adapun jenis-jenis yang termasuk di dalam liabilitas jangka pendek. Yang pertama itu ada utang usaha atau utang dagang. Itu merupakan sejumlah nilai yang harus kita bayar kepada debitur, kepada kreditur maupun pihak lain karena diserahkannya barang atau jasa yang dibeli dengan pembayaran kemudian atau adanya jeda antara penerimaan barang atau jasa dengan pembayaran. Nah, itu contohnya kayak di saat perusahaan itu mencatat utang atau liabilitasnya setelah diterima barang atau FOB destination atau saat hak milik dipindahkan kepada pembeli sebelum penerimaan barang atau FOB shipping point. Nah, yang kedua itu ada wesel bayar. Wesel bayar sendiri itu merupakan janji tertulis untuk membayarkan sejumlah uang di waktu yang telah ditetapkan. Wesel bayar juga itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Untuk wesel tidak berbunga itu tidak secara eksplisit menyatakan adanya bunga, sedangkan wesel ini tetap tetap dikenakan bunga. Yang ketiga itu ada bagian lancar dari hutang jangka panjang. Ini merupakan bagian dari utang atau liabilitas jangka panjang yang jatuh temponya kurang dari atau sama dengan 12 bulan atau satu siklus operasi, sehingga entitas itu harus mengklasifikasikannya menjadi utang jangka pendek. Yang keempat itu ada utang dividen tunai. Utang dividen tunai sendiri itu merupakan jumlah yang next. Yang keempat itu ada utang dividen tunai. Utang dividen tunai sendiri itu merupakan jumlah yang harus dibayar dibayarkan oleh entitas kepada pemegang saham sebesar seberapa kepemilikan saham tersebut. Yang kelima itu ada uang muka dan deposit pelanggan. Itu merupakan sejumlah nilai sebagai jaminan yang oleh dibayarkan oleh pelanggan sebelum pelanggan mendapatkan barang atau jasa dari penjual. Nah, untuk utang deposit ini itu digunakan sebagai modal produksi dan berguna sebagai jaminan jika terjadi pembatalan pemesanan oleh pelanggan pihak penjual oleh pemesan oleh pelanggan. Nah, pihak penjual itu tidak akan merugi dan uang deposit ini juga dapat digunakan untuk menutupi pembayaran kewajiban masa depan yang diharapkan. Yang keenam itu ada pendapatan diterima di muka. Ini merupakan pendapatan yang diterima di awal sebelum entitas memberikan jasa atau barang atau jasanya sehingga timbul kewajiban atau utang. Yang ketujuh itu ada utang pajak penjualan. Untuk utang pajak penjualan itu termasuk ke dalam utang penjualan kepada negara karena telah memungut pajak penjualan dari konsumen. Yang kedelapan itu ada liabilitas terkait karyawan. Itu terbagi menjadi 3, yaitu pemotong gaji, cuti berbayar, dan bonus. Nah, yang dimaksud dengan pemotong gaji itu biasanya diperuntukkan untuk membayar jaminan sosial dan pajak penghasilan. Selama perusahaan itu belum membayarkan sejumlah iuran tersebut kepada otoritas, maka perusahaan dapat mengakui itu sebagai utang. Nah, yang kedua itu ada bonus. Bonus itu dibayarkan perusahaan kepada karyawan dengan mempertimbangkan keuntungan tahunan atau bulanan perusahaan. Untuk bonus itu menambah gaji karyawan. Dan yang terakhir itu ada cuti berbayar. Itu merupakan absen dari pekerjaan yang dibayar. Nah, adapun kedua dari
jenis dari liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas jangka panjang itu yang pertama ada obligasi. Obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo ditambah dengan pembayaran bunga prodiknya dengan tingkat yang telah ditentukan. Dan yang terakhir itu ada wesel bayar hipotek. Itu merupakan surat promes yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek yang menjanjikan hak atas properti sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Next slide. Nah, yang ketiga itu adapun tagihan oleh kreditur atau kewajiban. Nah, untuk tagihan oleh kreditur ini atau pemilik itu mengacu pada dokumen atau pernyataan tertulis yang telah dibuat oleh seorang atau entitas yang meminjamkan uang dan memberikan barang atau jasanya kepada pihak yang harus membayar jumlah tertentu sebagai balasannya. Nah, di sini adapun informasi yang tercakup dalam tagihan oleh kreditur atau kewajiban. Itu yang pertama ada nama kreditur atau pemilik. Uh, yang kedua itu ada nama pihak berutang, dan yang ketiga itu ada jumlah yang harus dibayar. Itu merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh pihak yang berutang kepada kreditur tersebut. Yang keempat itu tanggal jatuh tempo, di mana itu tanggal di mana pembayarannya harus diterima oleh kreditur atau pemilik. Next. Yang kelima itu ada rincian transaksi. Ini termasuk informasi mengenai transaksi atau barang jasa yang sudah diberikan dan alasan tagihan tersebut dibuat. Dan yang keenam itu ada metode pembayaran yang berisi cara-cara pembayarannya, dan yang ketujuh itu sekedar instruksi tambahan. Nah, untuk tagihan ini itu dapat digunakan di berbagai situasi seperti tagihan kredit kartu, tagihan sewa, tagihan listrik, tagihan telepon, atau tagihan lainnya. Tagihan lainnya yang melibatkan pembayaran uang atau barang jasa yang harus dipenuhi oleh pihak yang berutang. Nah, jika tagihan ini tidak terbayar sesuai dengan tanggal jatuh temponya, maka kreditur atau pemilik dapat mengambil tindak lebih lanjut termasuk mengambil langkah hukum untuk mendapatkan pembayaran yang mereka klaim. Nah, yang terakhir ini ada jenis tagihan oleh pemilik atau ekuitas. Nah, untuk tagihan oleh pemilik atau ekuitas ini merujuk pada kewajiban yang telah dimiliki oleh pemilik atau pemegang saham dalam suatu perusahaan atau bisnis. Ini dapat diklaim atas aset perusahaan yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang saham yang biasanya disebut juga sebagai ekuitas pemilik. Nah, ini berbeda dengan tagihan yang harus dibayar oleh perusahaan pada pihak ketiga atau kreditur. Untuk tagihan oleh pemilik, ini mencerminkan seberapa jumlah yang dimasukkan oleh pemilik atau pemegang saham ke dalam bisnis dan seberapa banyak yang masih tersisa setelah memenuhi kewajiban dan pembayaran utang perusahaan. Ini termasuk ke dalam bentuk modal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan operasinya. Nah, adapun beberapa contoh tagihan oleh pemilik atau ekuitas. Itu yang pertama ada modal saham. Ini merupakan jumlah yang disumbangkan oleh pemegang saham dalam bentuk saham dan dalam perusahaan. Yang kedua itu ada laba ditahan. Ini merupakan akumulasi laba bersih yang belum dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Laba ini biasanya digunakan untuk investasi lebih lanjut dalam bisnis. Dan yang terakhir itu ada modal yang diberikan oleh pemilik. Nah, ini mencakup semua investasi yang diberikan oleh pemilik atau pemegang saham, baik dalam bentuk uang tunai, aset, ataupun jasa. Nah, untuk tagihan oleh pemilik atau ekuitas ini merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengoperasikan bisnisnya. Dalam memahami atau
memantau tagihan oleh pemilik atau ekuitas sendiri, perusahaan ini berkaitan dengan kesalahan keuangan dan pertumbuhan perusahaan. Pemegang saham itu juga biasanya lebih tertarik pada pertumbuhan ekuitas pemilik karena hal ini dapat berdampak pada nilai investasi mereka. Next. Nah, adapun pengukuran untuk liabilitas. Nah, yang pertama itu menurut Suwarjo itu menyatakan bahwa pengukuran yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan sepakat dalam transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomis di masa yang akan datang. Nah, adapun hal yang diperhatikan dalam pengukuran. Itu yang pertama ada kewajiban dalam pembelian kredit. Dalam pembelian yang dimaksud itu dalam pembelian aset, pengukuran yang objektif adalah kas tunai atau kas tunai implisit. Dan yang kedua itu ada diskon atau premium utang obligasi. Ini untuk suatu kontrak dengan pokok pinjaman dan bunga periodik, pengukuran yang tepat. Dan yang ketiga itu ada diskon obligasi, merupakan diskon yang dilaporkan sebagai pengurang nilai nominal dalam obligasi di neraca. Yang keempat itu ada premium obligasi. Premium obligasi sendiri terjadi apabila belum diamortisasikan merupakan utang. Yang keempat itu ada kewajiban moneter, merupakan kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomi masa datangnya itu berupa kas dengan jumlah rupiah dan saat yang pasti. Dan yang terakhir itu ada kewajiban non moneter, itu kewajiban yang menyediakan barang dan jasa dengan jumlah dan saat yang cukup pasti yang biasanya timbul karena penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa tersebut. Next, selanjutnya ada pengakuan. Dapat diakui sebagai pengakuan itu karena yang pertama adanya dasar hukum. Nah, untuk keberadaan dasar hukum itu maksudnya terdapat dasar hukum yang meyakinkan untuk mengakui adanya kewajiban. Nah, dalam hal ini biasanya yang jadi buktinya itu adalah faktur pembelian. Untuk faktur pembelian sendiri itu dapat menjadi dasar hukum yang meyakinkan untuk mengakui kewajiban tersebut. Yang kedua itu ada konsep konservatisme. Ini yang berkaitan dengan keandalan. Nah, dalam konsep konservatisme ini kerugian dapat segera diakui, sedangkan kalau terjadinya keuntungan itu tidak bisa dapat diakui. Itu contohnya kewajiban jaminan suku cadang sudah dapat diakui meski belum terjadi. Nah, yang ketiga itu ada substansi ekonomi transaksi, itu berkaitan dengan relevansi informasi. Seperti utang sewa guna dapat diakui pada saat transaksi meskipun tidak ada transfer hak milik. Dan yang terakhir itu ada pengukuran kewajiban. Pengukuran kewajiban tersebut datang secara pasti dan nilai rupiahnya dapat diukur. Next. Nah, untuk penyajiannya sendiri itu secara umum kan setelah disajikan di dalam neraca yang urutannya dari liquid yaitu aset pada penyajian PSAK nomor 1 yang menegaskan bahwa layaknya aset lancar yang disajikan menurut likuidasi, sementara kewajiban disajikan menurut urutan masa jatuh temponya. Secara klasifikasi, kewajiban jangka pendek juga itu telah disajikan lebih dahulu di dalam laporan keuangan untuk mengevaluasi likuidasi kewajiban perusahaan. Nah, di dalam PSAK nomor 1 itu sudah menyatakan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek itu harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Itu dalam suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai suatu kewajiban jangka pendek jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu satu siklus operasi perusahaan atau jatuh tempo dalam 12 bulan dari tanggal neraca. Oke, next.
Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Baiklah, terima kasih. baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Happy. Saudari Happy, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai provisi. Nah, provisi ini merupakan konsep yang memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko. Provisi ini mencerminkan kesiapan dan kewaspadaan dalam menghadapi tantangan di masa depan yang merujuk pada kesiapan atas penyediaan dana, sumber daya, atau ketentuan tertentu dalam menghadapi kejadian tertentu di masa yang akan datang. Nah, di sini ada jenis-jenis umum terkait provisi. Di antaranya di sini ada provisi litigasi. Provisi ini untuk mengantisipasi berbagai biaya yang mungkin muncul akibat proses hukum yang sedang berlangsung atau yang mungkin muncul di masa depan, termasuk ongkos pengacara, biaya pengadilan, dan potensi kewajiban hukum. Lalu di sini ada provisi garansi. Provisi ini bertujuan untuk merespons potensi biaya yang mungkin muncul akibat pemeliharaan, perbaikan, atau penggantian produk atas layanan yang dilindungi oleh garansi. Dengan ini, perusahaan ini siap menghadapi klaim garansi tanpa mengganggu stabilitas keuangan dari kondisi di dalam perusahaan tersebut. Lalu ada provisi lingkungan. Provisi ini menjalankan tanggung jawab lingkungan. Perusahaan menyediakan provisi ini untuk mengatasi potensi biaya yang terkait dengan isu-isu lingkungan, pencemaran, restorasi, atau pemenuhan kewajiban terhadap lingkungan. Lalu di sini ada kontrak memberatkan. Provisi ini mencerminkan ketidaksinambungan dalam kontrak di mana biaya untuk memenuhi kewajiban kontrak melebihi manfaat ekonomis yang akan diperoleh. Ini mengingatkan akan pentingnya menjalani kontrak yang sesuai dengan realitas ekonomi. Dan yang terakhir di sini ada provisi restrukturisasi. Ini suatu tindakan yang mungkin melibatkan biaya yang signifikan. Provisi ini disiapkan untuk mengatasi penambahan dalam organisasi seperti pemutusan hubungan kerja, penggabungan, akuisisi, penjualan, atau penghentian dari suatu lini usaha. Lalu, terkait liabilitas kontingensi adalah kewajiban atau tanggung jawab potensial yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu, tetapi eksistensinya tergantung pada peristiwa masa depan yang tidak pasti. Artinya, perusahaan atau entitas memiliki potensi untuk menghadapi kewajiban tertentu, tetapi belum pasti apakah kewajiban itu akan terjadi atau tidak terjadi. Dari definisi liabilitas kontingensi yang kami bahas ini menghadirkan suatu pandangan yang memikat tentang sifat dan karakteristiknya dalam ranah di laporan keuangan. Jadi, liabilitas kontingensi bermula dari peristiwa masa lalu, seperti tuntutan hukum atau perjanjian lama yang sudah terjalin sebelum penyusunan laporan keuangan. Saat peristiwa-peristiwa ini berlangsung, belum ada kewajiban yang pasti. Istilah yang menciptakan tantangan dalam memahami kewajiban semacam ini, di mana ketidakpastian menghalangi penentuan nilai atau saat terjadinya kewajiban tersebut. Lalu, selanjutnya karakteristik utama dari liabilitas kontingensi ini menjadi pasti dengan terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan. Nah, ini tuh menandakan sifatnya yang terkait dengan ketidakpastian. Ketika laporan keuangan disusun, kewajiban tersebut masih dalam keadaan tidak pasti karena ia bergantung pada perkembangan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, dalam kasus dari tuntutan hukum ini, apakah entitas itu akan menang atau apakah entitas itu benar-benar menghadapi kewajiban ini bergantung pada bagaimana peristiwa-peristiwa yang akan mendatang. Lalu di sini ada pengakuan provisi dan liabilitas kontingensi. Sebelum masuk ke pengakuannya, di sini tadi pembeda antara provisi dan liabilitas kontingensi itu
adalah sebagai berikut. Dari provisi sendiri diakui sebagai kewajiban. Dengan asumsi dapat dibuat estimasi yang andal karena provisi tersebut merupakan kewajiban masa kini dan kemungkinan besar mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Lalu, liabilitas tidak diakui sebagai liabilitas karena kewajiban potensial belum pasti apakah entitas memiliki kewajiban kini yang akan menimbulkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik atau kewajiban kini itu tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam pernyataan karena tidak besar kemungkinannya atau penyelesaian kewajiban tersebut itu mengakibatkan arus keluar dari sumber daya manfaat ekonomik dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban yang tidak dapat dibuat. Lalu di sini ada pengakuan provisi. Pertama di sini ada entitas memiliki kewajiban kini baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Nah, dalam kasus yang terjadi bukti yang dipertimbangkan dalam mencakup bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah akhir periode merupakan salah satu ada dua. Yang pertama, jika kemungkinannya lebih besar daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas mengakui provisi jika kriteria pengakuannya terpenuhi, dan jika kemungkinannya lebih besar daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini itu belum ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas mengungkapkan liabilitas kontingensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Lalu di sini yang nomor 2, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya mengandung manfaat ekonomi. Dan yang ketiga, di sini ada estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui. Jadi maksud estimasi andal atas kewajiban ini, penggunaan estimasi itu merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak mengurangi keandalan laporan keuangan tersebut. Dalam kasus yang sangat sering terjadi, yaitu jika estimasi yang andal tidak dapat dibuat, suatu kewajiban tidak dapat diakui. Kewajiban tersebut diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi. Lalu dalam pengakuan liabilitas kontingensi sendiri tidak diakui dalam laporan keuangan karena ketidakpastian mengenai apakah kewajiban tersebut akan benar-benar timbul atau seberapa besar nilai kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk diakui dalam laporan keuangan, suatu kewajiban harus memenuhi kriteria pengakuan yang umumnya dikenal sebagai probable atau kemungkinan besar dan measurable atau dapat diukur dengan andal. Dalam pengukurannya sendiri, pengukurannya menggunakan estimasi terbaik. Jadi, estimasi terbaik ini jumlah yang diakui sebagai kewajiban diestimasi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Jadi, contoh pengukurannya seperti ini. Entitas menjual produk dengan garansi selama 6 bulan setelah penjualan, misalnya. Jika kerusakan yang terjadi, biaya perbaikan adalah 1 juta untuk cacat ringan, 4 juta untuk cacat berat. Berdasarkan pengalaman masa lalu dan perkiraan masa depan, 75% produk diperkirakan tidak mengandung cacat, 20% mengandung cacat ringan, dan 5% mengandung cacat berat. Jadi dengan perhitungan dari nilai harapan atau dari nilai estimasi terbaiknya, terdapat hasil yaitu sebesar 400.000 dalam asumsi dari estimasi terbaiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayah Sakinah. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang ekuitas. Yang pertama yaitu ada definisi ekuitas itu sendiri. Nah, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI,
mendefinisikan ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Sedangkan kalau menurut FASB atau Statement of Financial Accounting Concept nomor 6, mendefinisikan ekuitas sebagai hak sisa terhadap suatu entitas setelah dikurangi hutang. Nah, singkatnya, ekuitas adalah hak yang dimiliki oleh seorang pemilik aset di sebuah perusahaan. Nah, dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat dua karakteristik ekuitas. Yang pertama yaitu ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan. Lalu yang kedua yaitu ada ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto, baik yang berasal dari sumber bukan pemilik, yaitu pendapatan biaya, maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Seperti yang kita tahu, rumus ekuitas adalah aktiva dikurang pasiva. Nah, perbedaan antara ekuitas pemegang saham dan hutang itu ada tiga. Yang pertama, besarnya hak prioritas yang dimiliki oleh para pemegang ekuitas lainnya. Lalu yang kedua, tingkat kepastian dalam penetapan jumlah yang diterima oleh para pemegang ekuitas. Dan yang terakhir adalah tanggal jatuh tempo pembayaran hak-hak final. Next slide. Nah, dari segi riwayat terjadinya dan sumbernya, ekuitas pemegang saham diklasifikasikan atas dasar dua komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan atau modal bentukan. Modal setoran dibagi menjadi dua, yaitu modal yuridis dan modal setoran lain. Nah, untuk modal yuridis sendiri timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain. Bentuk ketentuan hukum ini adalah bahwa saham harus mempunyai nilai nominal atau nilai minimum yang dinyatakan untuk menunjukkan hak yuridis. Maka dari itu, modal yuridis merupakan jumlah rupiah minimal yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk modal yuridis. Lalu yang selanjutnya yaitu modal setoran lain, bisa juga kita anggap sebagai paid-in surplus atau stock. Lalu laba ditahan adalah klasifikasi ekuitas pemilik saham dalam bentuk hasil dari adanya akumulasi perhitungan akun laba dan rugi, serta laba yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayar kepada para pemilik saham dalam bentuk dividen. Nah, laba ditahan untuk perusahaan ini bisa digunakan untuk kebutuhan operasional dalam jangka waktu pendek ataupun jangka waktu yang panjang, dalam bentuk laba atau rugi dari statement laba rugi, dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, dan perubahan akuntansi. Nah, untuk pengakuannya, di dalam modal pengakuan modal, biasanya modal itu diakui saat pemodal mentransfer sumber daya, biasanya kas, kepada perusahaan sebagai imbalan bagian kepemilikan perusahaan. Pengakuan modal biasanya digunakan dalam perusahaan perseorangan atau partnership. Lalu untuk penyajiannya, yang pertama itu ada pada tujuan penyajian ekuitas. Nah, pada umumnya tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Nah, untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang harus disampaikan tentang ekuitas pemegang saham tersebut minimal adalah yang pertama, yaitu sumber-sumber modal yang dipasok kepada perusahaan, lalu pembatasan hukum pada distribusi modal yang diinvestasikan kepada pemegang saham, pembatasan hukum, kontraktual, manajerial, dan keuangan pada distribusi dividen pada calon dan pemegang saham yang sekarang, dan yang terakhir yaitu prioritas beberapa golongan pemegang saham atau pemegang ekuitas lainnya. Nah, ketika terjadi defisit, urutan penyajian menggambarkan yang pertama urutan penyerapan ruginya terlebih dahulu, lalu urutan menerima distribusi asetnya. Lalu yang selanjutnya, untuk urutan perlindungannya dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, kepada karyawan dan pemerintah, lalu pada kreditor berjaminan, lalu pada kreditor tak berjaminan, lalu pada pemegang saham prioritas atau preferen, dan yang terakhir pemegang saham biasa. Untuk pengungkapannya, yaitu ada pembeda modal setoran dan laba ditahan. Nah, untuk laba ditahan pada dasarnya terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Nah, begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba itu telah melebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Nah, dengan demikian, untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas aset, laba ditahan harus digabungkan dengan modal setoran. Nah, dari segi administrasi keuangannya, laba ditahan merupakan indikator daya melaba, sehingga laba ditahan itu harus selalu dipisahkan dengan modal.
dengan modal setoran, meskipun jumlah akhirnya itu ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Dan kalau secara yuridisnya, pembedaan ini juga sangat penting secara yuridis karena modal setoran merupakan dana dasar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Nah, dana ini juga hanya dapat ditarik kembali dalam keadaan likuiditas atau dalam keadaan luar biasa lainnya. Nah, sementara untuk laba ditahan adalah jumlah rupiah yang secara yuridisnya itu dapat digunakan untuk pembagian dividen. Next slide. Nah, yang selanjutnya itu perubahan modal setoran dan laba ditahan. Nah, untuk perubahan modal setoran ini terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perubahan modal setoran. Yang pertama yaitu ada pemesanan saham, obligasi terkonversi atau berhak tukar, saham istimewa terkonversi atau berhak tukar, dividen saham, hak beli saham, opsi saham, waran dan saham treasury. Nah, untuk perubahan laba ditahan itu selain karena transaksi modal, tetapi karena transaksi khusus, yaitu berupa penyesuaian periode lalu, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya, pengaruh perubahan akuntansi, dan kuasi reorganisasi. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah packing order theory. Sebenarnya apa itu packing order theory? Teori packing order menyatakan bahwa perusahaan lebih suka pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal, utang yang aman dibandingkan utang yang berisiko, serta yang terakhir adalah saham biasa. Nah, packing order teori yang dikemukakan oleh Myers ini menggunakan dasar pikiran bahwa tidak ada suatu target debt to equity ratio tertentu di mana hanya ada tentang hierarki sumber dana yang paling disukai oleh perusahaan. Nah, esensi teori ini adalah dengan adanya dua jenis modal, yaitu internal financing dan external financing. Nah, mengapa perusahaan yang profitable itu umumnya menggunakan utang dalam jumlah yang lebih sedikit? Itu terjadi bukan disebabkan karena perusahaan mempunyai target debt ratio yang rendah, akan tetapi mereka memerlukan external financing yang lebih sedikit. Perusahaan yang kurang profitable akan cenderung menggunakan utang yang lebih besar karena dua alasan. Yang pertama, udah pasti karena dana internal mereka itu tidak mencukupi. Dan yang kedua, utang merupakan sumber eksternal yang lebih disukai. Maka dari itu, teori packing order ini membuat hierarki sumber dana, yaitu dari dana internal, dari laba ditahan, dan eksternal, yaitu utang dan saham. Next. Nah, untuk analisis kasus akan dilanjutkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu contoh kasus, yaitu mengenai penerapan akuntansi kewajiban provisi lingkungan pada perusahaan sektor industri semen, yaitu PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk pada tahun 2017. PT Indosemen Tunggal Prakarsa ini atau yang lebih kita kenal dengan semen 3 roda. Nah, adapun latar belakang dari kasus ini yang pertama yaitu adalah konsumsi semen yang meningkat. Nah, peningkatan konsumsi semen ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktornya itu peningkatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus untuk menunjang aktivitas masyarakat seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, maupun pembangunan rumah sakit ataupun fasilitas umum lainnya. Peningkatan konsumsi semen ini juga didorong oleh pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri, seperti pembangunan rumah maupun pembangunan gedung-gedung. Nah, dengan adanya peningkatan konsumsi semen, itu juga akan meningkatkan kegiatan pertambangan. Nah, dapat kita ketahui bahwa kegiatan tambang, bahan baku dari semen ini sendiri itu adalah batuan kapur, yang cara pengambilannya itu melalui kegiatan tambang. Cara pengambilannya sendiri itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada dengan surface miner atau dilakukannya itu pengerukan tetapi di permukaan bumi saja, tidak sampai ke dalam bumi seperti kayak pengerukan batu bara. Kemudian juga dilakukannya peledakan untuk pengambilan batu kapur ini yang digunakan sebagai bahan baku dari semen ini. Nah, kemudian dari hasil tambang batu kapur ini
dilakukannya pencampuran dengan bahan baku lain seperti tanah liat untuk menjadikannya itu semen, sehingga perlu dilakukannya kegiatan industrialisasi di dalam pabrik semen. Nah, dari adanya kegiatan pertambangan dan industrialisasi ini tentunya membawa dampak terhadap lingkungan, yaitu dengan adanya kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu alih fungsi lahan. Yang mungkin dulunya sebelum ada pabrik-pabrik semen ini, lahan itu digunakan untuk kegiatan agraris atau pertanian, tapi dialihfungsikan menjadi kegiatan industrialisasi. Kemudian dengan adanya kegiatan tambang yang dilakukan secara kurang efektif atau tidak berhati-hati itu akan menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah warga dan juga kerusakan pada tanah. Dan yang ketiga yaitu adalah pencemaran karena kegiatan industrialisasi yang dilakukan. Nah, dampak tersebut itu tentunya perlu dilakukan tanggung jawab oleh perusahaan-perusahaan semen itu tadi. Khususnya itu ada PT Indosemen Tunggal Prakarsa ini. Nah, biaya untuk melakukan tanggung jawab ini disebut juga dengan provisi lingkungan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batu bara, entitas yang melakukan pertambangan ini perlu melakukan tanggung jawabnya dengan dua cara, yaitu dengan cara reklamasi dan juga tanggung jawab pasca tambang. Nah, apa itu reklamasi? Jadi reklamasi itu dilakukan untuk memulihkan, menata, memperbaiki lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Nah, kegiatan reklamasi ini dilakukan sepanjang operasi pertambangan. Dan pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa ini telah menerapkan reklamasi, yaitu dengan cara melakukan kegiatan penanaman vegetasi berbatang keras seperti pohon mahoni dan juga pohon jati sebesar 48 hektar. Dan 12 hektarnya itu ditanami dengan tanaman hortikultural, rempah, dan juga tanaman hias. Untuk selanjutnya, next slide. Nah, di sini ada pengakuan dan pengukuran dari provisi lingkungan. Setelah sama dengan yang dijelaskan oleh Saudari Happy tadi, pengakuan provisi itu ada 3. Yang pertama itu perusahaan itu memiliki kewajiban kini, baik hukum ataupun konstruktif. Dalam PT Indosemen ini, perusahaan itu memiliki kewajiban hukum, yaitu yang telah diterapkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai kegiatan penambangan. Yang kedua itu adalah estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Nah, estimasi yang andal ini berkaitan dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk memenuhi provisi lingkungan tersebut. Nah, sebelum melakukan kegiatan operasi, biasanya itu entitas tambang itu melakukan izin usaha pertambangan. Dan salah satu syaratnya itu adalah membuat rencana reklamasi dan pasca tambang selama 5 tahun ke depan. Nah, rencana ini nih masuk ke dalam rencana kerja dan anggaran biaya operasi. Nah, besarannya itu dilakukan dengan estimasi yang andal. Kemudian yang ketiga itu adalah penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan harus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Nah, selain melakukan estimasi mengenai